Fuji kurban sapi seberat 750 kg. Artis Fuji tak mau ketinggalan momen Idul Adha tahun ini. Dia pun sudah membeli sapi berbobot lebih dari 750 kg sebagai hewan kurban. Melansir berbagai sumber, Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025, Fuji pun terlibat langsung dalam proses pencarian sapi kurbannya. Pilihannya sudah fix dan dipesan, tapi belum dikirim ke rumah. Aku satu saja cukup. Kalau Ai, Fadly Faisal kayaknya juga sendiri, kayaknya sapi juga. Nyari sendiri? Aku tanya Ai, karena kebetulan Ai punya kenalan teman yang jual sapi dan kambing, ujarnya Fuji. Fuji mengatakan sapi yang dikurbankan memiliki bobot kurang lebih 750 kg. Dengan ukuran sebesar itu, dia malah bingung akan menaruh sapinya di mana jelang proses kurban. Tapi kayaknya naruh di rumah mama lagi, tutur pemilik nama Fujianti Utami Putri itu. Fuji juga bakal menyerahkan ke pihak masjid untuk pembagian daging sapi kurban. Ia mempercayakan ke mereka. Aku serahin ke pihak masjid, mau dibagiin kemana, ke siapa saja bebas, kata Fuji. Tahun sebelumnya, Fuji juga kurban sapi. Fuji membeli seekor sapi limousin betina warna coklat tua dengan corak putih di bagian wajahnya. Saat itu, tertulis nama Fuji dan ayahnya, Haji Faisal, pada badan sapi itu. Inilah detik-detik momen pertemuan secara diam-diam Fuji dan Pharrell malam ini. Malam ini menyempatkan bertemu Fuji dan dinner bareng Pharrell dan Fuji. Fuji dan Pharrell semakin serius menjalani hubungannya. Namun tak dipublik di media sosial. Penasaran seperti apakah momen menarik tersebut? Tonton videonya baik-baik hingga selesai. Masih membahas tentang pasangan yang tengah kasmaran yakni Fuji dan Pharrell yang menuai sorotan publik. Karena kerap kali membuat netizen berbahkan momen saat mereka berdua sangat ditunggu-tunggu para netizen kali ini. Terlihat video terbaru dari Pharrell dan Fuji sedang jalan bareng dan dinner di sebuah resto Jakarta. Pharrell menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Fuji. Pertemuan Pharrell dan Fuji malam ini tak hanya berdua saja, namun Fuji ditemani sang kakak yaitu Fadly, ada juga pacar Fadly dan Kak Vio. Namun pertemuan Fuji dan Pharrell kali ini secara diam-diam dan tak dipublik oleh mereka berdua di media sosial. Hanya saja terlihat sedikit video dari Fadly dan Kak Vio yang memperlihatkan Fuji dan Pharrell sedang berdampingan dan membuat video TikTok bareng. Video terbaru mereka berdua ini walaupun tak nampak jelas, namun membuat para netizen baper dan kegirangan. Selain orang tua Fuji nampaknya, kakak Fuji juga memberikan dukungan untuk hubungan Fuji dan Pharrell. Bisa dilihat dari pertemuan kali ini. Atli ikut menemani Fuji bertemu dengan Pharrell merupakan seorang pria yang sangat agresif, menunjukkan rasa suka terhadap wanita yang diinginkannya. Tak heran jika selalu dibikin salah tingkah atas setiap perbuatan pemuda tersebut. Pharrell itu juga mengungkapkan tanggapan orang tuanya kedekatannya dengan Fuji sudah menjalin hubungan. Nampaknya Pharrell memang sangat menyukai anak bungsu Haji Faisal tersebut. Ia selalu terlihat antusias jika bersama dengan Fuji. Kita doakan saja yang terbaik untuk kedekatan dan hubungan Fuji dan Pharrell saat ini. Berikan komen terbaik pemirsa untuk mereka berdua, tulis di kolom komentar. Hari ini agak kencang, kita sebagai anggota dewan. Jadi, ada dua siklus pekerjaan, masa sidang dan juga masa reses. Hari ini kita sudah memasuki masa reses. Dan alhamdulillah hari ini sangat spesial, teman-teman, karena saya didampingi oleh keluarga tercinta maklum. Jadi, kalau jadwalnya itu masing-masing sibuk, untuk kita ada waktu bareng-bareng itu sulit. Dan alhamdulillah hari ini nenek saya, adik saya, ibu saya juga dengan sukarela ingin menemani dan juga bahkan udah booking dari beberapa minggu sebelumnya kalau misalnya Mas Dapil kepengin ikut dong. Karena ini juga sebetulnya flashback. Sekitar 10-15 tahun yang lalu. Saya ingat sekali saya masih sekolah, setiap kali ada waktu libur ataupun setiap minggu kalau ada liburan saya tuh selalu mendampingi Mama Vena turun ke dapilnya bertemu konstituennya. Kita berempat dulu masih bareng-bareng. Adik katalah masih kecil juga. Jadi dari kecil saya melihat bagaimana seorang Mama Vena sebagai anggota DPR bisa memberikan banyak bantuan. Menyalurkan banyak program pemerintah untuk masyarakat dan tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Tahun ini dunia terbalik. Malah ibu saya yang menemani saya untuk bertemu konstituen saya.
Dan alhamdulillah juga di tahun ini banyak program yang bisa saya berikan kepada masyarakat di Jawa Barat seluruh Indonesia. Tapi khusus saya juga di Jawa Barat. Ditemenin pertama kali Mama Vena ikut ke dapil, sebelumnya kan kawa kampanye dan juga turun-turun ke dapil saya sendiri ataupun video call ataupun papa. Hari ini Mama Vena ikut, nanti bisa dibilang nostalgia masa lalu juga ya, maksudnya menjadi momen haru juga enggak sih, berputar gitu nostalgia saya tadi ketika bicara sebetulnya agak sedikit harus menahan diri gitu, tiba-tiba enggak tahu kenapa flashback. Cek jadi keingat dulu saya masih kecil mendampingi mama gitu, seorang wanita hebat keliling karena kita nih anggota dewan memiliki tanggung jawab minimum 30 titik seperti ini dan juga bantuan. Yang kita suarakan, yang kita perjuangkan selama masa sidang itu kan harus bisa dilaksanakan ketika kita lagi rises gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa melihatlah. Saya kan juga transparan di sosial media. Apa yang saya perjuangkan, apa yang saya lakukan. Insya Allah jauh dari kata gaji buta lah. Dan itu yang saya lihat, contoh itu saya lihat dari Mama Vena gitu, yang betul-betul bahkan lebih perfeksionis keuangan aja, pengeluaran apa segala macam. Mama Vena yang hitam sendiri. Nah, kalau saya mungkin lebih santai gitu. Cuman berjuang itulah bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas. Itu yang selalu saya lihat dan saya contoh dari ibu saya. Benar. Kenapa terkaca-kaca sih kalau cerita soal ini? Cepat aja waktu gitu. Karena salah satu kenangan terindah yang saya ingat sebelum orang tua berpisah. Nah, itu ya kenang-kenangan seperti ini gitu. Jadi setiap liburan sebelum kita biasanya liburan keluarga itu kita diharuskan ini anak-anak lihat dulu bagaimana orang tua itu bekerja berjuang untuk masyarakat gitu. Bahkan bukan hanya ini, kita sering ke kolam jembatan dulu, ke sekolah-sekolah non-formal gitu. Sejabodetabek yang bahkan bukan dakilnya kita memberikan bantuan kita. Bahkan saya dulu ngajarin bahasa Inggris gitu. Jadi itu sudah ditanamkan dari kita kecil gitu. Dan sekarang waktu cepat sekali berlalu gitu. Saya malah menjadi anggota Dewan Mama Vena yang menemani dan itu semua jadi menjadi haru aja untuk saya. Mama Vena kenapa ini kan melihat matanya menangis karena melihat kesurusan anak atau saudara. Iya bangga banget aku punya anak yang bisa apa ya membalikan paradigma kalau orang tua yang berpisah tapi anak-anak tetap bisa berprestasi bagi negara, dan saya juga jadinya ada mama, jadi aku ajak sekeluarga untuk support Mas Ferel karena kan di politik enggak mudah, dia harus punya mental yang kuat. Harus punya dedikasi ya, ini bentuk kasih sayang kita ya sama Mas Ferel, nanti juga Mas A insya Allah bisa meneruskan jejak kakaknya itu aja. Makasih ya kak sudah membuat nama bangga.